Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wa.id atau Wear Indonesia. Masih di suasana syuting PPKM, sorry sebelumnya. Tapi gue mau nge-share hasil riset dan experience gue bersama si Garmin Forerunner 55. Tapi sebelum panjang lebar dulu, gue mau kasih tahu kayak sebenarnya posisi Forerunner 55 yang baru keluar ini kalau dibandingkan dengan Forerunner series lainnya tuh ada di mana sih? Jadi kalau lu masih ingat, kalau misalnya sebelumnya itu untuk entry level Garmin Forerunner itu pakainya Garmin Forerunner 45 dan ada versi yang S juga. S intinya sih lebih kecil aja secara diameter. Nah, sekarang ada pembaruannya nih, yaitu si Garmin Forerunner 55. Jadi ini 45, 55. Nah, di atasnya lagi ada 245 dan 245 musik ya. Yang musik itu cuma bedanya ada musik gitu, ada built-in musik player. Dan di atasnya lagi ada daily driver gua yaitu Garmin Forerunner 745 dan yang di atas lagi itu ada Garmin Forerunner 945. Yang belakangan ada juga versi LTE-nya yang gua belum punya kesempatan untuk review, tapi setidaknya lu jadinya kayak kebayang ya, jadi lu bisa manage ekspektasi juga terhadap si Forerunner 55 ini. Jangan sampai lu berasumsi oh baru musiknya ada ini ada itu, tapi yang namanya produk kan seperti handphone juga ada range-nya, ada yang range entry level sampai yang ke advance karena juga akan mempengaruhi harga tentunya. Oke, dan kalau misalnya lu pengen tahu perbedaan antara si Forerunner misalnya 245 versus 745, 745 versus 945, gue ada review itu dalam format product battle yang secara in-depth, yang linknya gue udah taruh di description box video ini. Oke, sekarang langsung aja gue mau share experience gue bersama Garmin Forerunner 55. Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, sekarang gue mau ngomongin secara size dulu ya. Size-nya itu kalau si Garmin Forerunner 55 itu ada di 42 mm sama dengan Forerunner 45. Cuman bedanya sampai saat ini belum ada info dari Garmin apakah mereka akan bikin yang versi S. S itu biasanya kalau di Forerunner 45S itu diameternya sekitar 39 mm gitu. Jadi 42 mm menurut gue itu size yang udah cukup ya, walaupun beberapa berdasarkan obrolan gue bersama konsumen-konsumen di Wa.id memang masih merasa 42 mm itu terutama cewek ya, itu agak sedikit besar gitu, mereka cari yang di bawah 40 mm. Tapi kalau menurut pendapat gue sih walaupun wanita masih cocok-cocok aja sih dengan 42 mm ini karena karena lu mau lihat data juga ya. Kalau misal terlalu kecil, kalau menurut pendapat pribadi gue bakal agak sedikit sulit gitu. Itu untuk dari segi ukurannya, dan materialnya masih sama, yaitu pakai kayak semacam polimer baik dari bodinya sama juga menggunakan silikon strap gitu. Overall itu sensasinya sama aja. Gue pakai sehari-hari Forerunner 745, saat gue experience ini juga nggak ada masalah, gatel-gatel dan nyaman-nyaman aja sih, dan strapnya juga ya gampang lah untuk di remove gitu. Tapi memang terserah lu mau anggap ini sebagai plus atau minus. Kalau untuk urusan strap, Garmin memang harganya cukup tinggi, tapi itu berbanding lurus dengan kenyamanannya sih, dan kayak lenturannya juga beda karena gue udah pernah cobain yang kayak KW rasanya kayak apa dan yang asli. Biasa kan ada quick fit dengan nomornya yang berbeda-beda, nah itu agak berbeda sih gitu ya. Nah itu tadi dari size, material, dan secara desain juga ini ya sama aja seperti Forerunner gitu pada umumnya. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait screen dari si Forerunner 55 gitu. Pertama-tama dari bahan, gue udah riset ke website resminya itu di garmin.co.id atau garmin.com. Dia tidak mention lagi Corning Gorilla Glass. Dimana kalau yang Forerunner 245 itu Corning Gorilla Glass 3 gitu, tapi kalau misalnya yang di Garmin Forerunner 55 nggak ada obrolan terkait atau tertulis Gorilla Glass atau enggak. Tapi menurut pendapat gue sih sama-sama aja secara kayak ketangguhannya, ya nggak tangguh-tangguh amat tapi ya cukup oke lah. Nah kalau ngomongin screen pastinya gue ngomongin size-nya. Size-nya itu display size-nya itu sekitar 26,3 mm atau enggak 1 inch-an, nanti ya gue taruh aja lah ya on paper di sini. Itu cukup jelas kalau buat gue, dan kalau untuk kayak pixelsnya masih sama aja kayak si Forerunner 45, yaitu 208 kali 208 pixels gitu. Nah bagaimana dengan kayak keterangan apa namanya
keterangan dari screen-nya. Kalau menurut pendapat gue sih, gue udah coba ini untuk kayak lari kan pasti outdoor, terus untuk kayak HIIT training atau CrossFit itu semuanya nggak ada masalah sih, keterangannya itu sebenarnya cukup gitu. Tapi yang gue bingung, kenapa kalau misalnya di Forerunner 55 dan Forerunner 245 itu brightness-nya itu kayak nggak ada tampilan untuk ditambahinnya. Yang gue maksud adalah gini, kalau di Forerunner 745 gue ini, kalau misalnya gue ke sistem, kalau lu pilih backlight, not during activity, itu bakal ada kayak brightness yang kalau misalnya angkanya lu tambahin persenannya, itu akan semakin terang gitu. Sedangkan kalau misalnya lu di Forerunner 55, di opsi yang sama, lu misalnya ke backlight, dan let's say gue pilih not during activity, ini nggak ada gitu. Jadi itu gue notice ketidakadaan itu di Forerunner 55 dan di Forerunner 245. Tapi di Forerunner 745 itu ada tepat di bawah timeout gitu. Kalau di 745, sedangkan kalau di Forerunner 55 yang terbaru ataupun yang Forerunner 245 itu nggak ada penyetingan brightness. Tapi overall, well, gue kasih lihat aja nih tampilannya di Under the Sun itu oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Maksudnya nggak terlalu reflektif atau gimana yang sehingga menyulitkan lu untuk melihat datanya gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait buttons-nya ya. Mungkin kalau misalnya lu udah pakai Garmin, terutama Garmin Forerunner, lu mungkin bisa skip lah bagian segmen ini. Tapi gue dedikasikan segmen ini buat lu yang baru pengen masuk environment Garmin gitu. Dia ada 5 button, semuanya kalau lu bisa lihat gue jajarin. Di kiri gue ada Garmin Forerunner 745, di tengah ada Forerunner 55, di kanan ada Garmin Forerunner 245. Lu bisa lihat secara fisik itu ada 3 di kiri dan 2 di kanan gitu. Jadi gue kasih lihat secara singkat aja guna dari masing-masing button ya. Pertama-tama kalau misalnya lu pencet yang tombol kiri atas itu buat kayak nyalain lampu gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi lari malam-malam terus lu ngerasa kurang terang, tinggal kayak tap aja sekali. Nah, kalau dipencet secara lama di hold, itu bakal ada kayak pilihan-pilihan assistance kayak buat power off atau enggak nge-lock screen, taruh alarm, basically kayak function-function basic dari sebuah jam sih gua namainnya. Oke, dan kalau misalnya kita mau back, itu tinggal pencet kanan bawah. Jadi fungsinya tuh kanan bawah itu untuk back, dan kalau misalnya lu lagi lari atau enggak HIIT training, lu ganti round atau ganti lap, itu tinggal pencet kanan. Jadi dia akan ganti lap. Nah, kembali lagi ke bagian kiri ya. Bagian kiri ini kalau pencet itu jadi kayak sebenarnya bagian kiri itu yang tengah dan bawah itu namanya up and down key. Jadi kalau ini sebenarnya tuh kayak dia menggeser gitu. Jadi lu kalau up berarti sebenarnya lu ke atas untuk melihat widget-widget yang lu udah setting untuk tampil. Nah, lu yang sama yang kiri bawah itu namanya down key. Jadi kayak untuk ke bawah untuk melihat widget-widget yang lu udah mau tampilin gitu. Oke, dan kalau misalnya mau back lagi tinggal kanan bawah. Nah, yang tengah kalau misalnya lu hold itu bakal untuk opsi-opsi mau ganti watch face, alarm clock, history, dan setting. Kalau lu tadi notice pas gue mau kasih tunjuk terkait pengaturan brightness, nah itu di tengah ditahan ya, lu tinggal ke bawah tinggal cari apa yang lu cari gitu. Semuanya setting-setting terkait handphone juga nanti carinya di setting ini. Oke, balik lagi. Nah, bagaimana dengan kiri bawah? Kalau misalnya lu pakai Forerunner 245 musik atau Forerunner 745 itu sebagai pengontrol musik yang ada di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya Garmin Forerunner 55 karena dia nggak ada built-in offline music player, dia hanya sebagai musik control. Caranya untuk tampilin kontrolnya tinggal tahan kiri bawah, down key ditahan gitu. Nah, yang kanan atas yang terakhir yaitu untuk mengakses sport profile. Sport profile itu maksudnya kayak olahraga apa aja yang ada di jam ini gitu. Jadi tinggal lu bisa lihat di sini, dan kalau misalnya lu mau buka atau mau lakuin sportnya ya tinggal klik kanan lagi, run misalnya. Contohnya seperti itu. Oke, nanti gue bahas runnya lebih lanjut lagi. Tapi basically secara buttonnya itu sama persis, belum ada perubahan. Dan kalau misalnya lu ngerasa kok nggak touchscreen 2021, well kalau buat gua, kalau misalnya di saat lu lari dan capek, kadang tuh touchscreen itu malahan jadi bukannya jadi blessing, tapi jadi kayak malapetaka karena kan tangan lu jadi agak sedikit berkeringat ya. Tapi again itu preferensi pribadi. Kalau gua sih lebih suka sampai saat ini tombol kalau untuk olahraga ya.
Nah, sekarang gue bakal ngomongin terkait sensornya. Jelas kalau misalnya lu beli jam olahraga, sensor apa aja sih yang lu dapat? Again, lu mesti keep in mind ya terkait yang tadi leveling dari product positioning dari si Forerunner 55 ini. Ingat, ini entry level, jadi secara sensor pun juga minimalis. Seperti tagline-nya juga, now you can now kalau nggak salah sih dia bilang now you can start calling yourself a runner. Nah, namanya juga start. Jadi kayak dia cuma punya heart rate sensor. Nanti di segmen selanjutnya gue akan bahas secara detail keakuratannya berdasarkan pengalaman gue lari dan HIIT training. Dan yang kedua, satelit tentunya ada GPS, GLONASS, dan Galileo. Again, pasti gue bahas secara akurasinya seperti apa jika dibandingkan dengan alat yang lain di segmen selanjutnya. Jadi stay tune aja, atau nggak lu mau klik ada kayak semacam klik waktunya di bawah. Nah, itu lu juga bisa biar lebih cepat kalau misalnya itu yang paling penting buat lu. Yang ketiga ada accelerometer. Nah, oke. Pertanyaannya ada SPO2 nggak? Nggak ada, karena sering banget ada yang nanya, karena kan mungkin lagi COVID SPO2, walaupun bukan mencerminkan data yang paling akurat, tapi beberapa teman-teman suka ada yang DM di IG @Werinesia Official, atau nggak pas datang ke Werinesia ada yang suka nanya gitu, apakah Forerunner yang entry level itu ada? Tentunya nggak ada, karena Garmin pasti kan pengen mengsegmentasikan produknya, dan yang gua rasa itu untuk entry level sih kayaknya nggak akan pernah ditaruh ya sama si Garmin, karena ya buat jualan lah ibaratnya seperti itu. Terus selanjutnya lagi dia juga nggak ada barometric altimeter. Pengaruhnya apa? Jadi lu nggak bisa menikmati fitur-fitur seperti misalnya di Garmin Forerunner itu ada yang namanya Climb Pro. Misalnya gue biasa pakai si Forerunner 745, jadi ya lu bisa pas naik gitu lu bisa kayak ngepredik, misalnya lu naik ke gunung tertentu kayak kira-kira bakal nyampainya dengan pace sekian berapa, kurang lebih secara garis besar seperti itulah. Gue udah pernah ngebahas itu, gue nggak mau bahas di video itu lagi, video ini lagi, jadi tolong klik video, link videonya gue taruh di description box aja ya. Jadi itu nggak ada barometric altimeter, dan nggak bisa ngeliat altimeter langsung kayak di widget gitu, itu nggak bisa. Jadi jelas ya. Tapi setidaknya VO2 Max itu ada di Forerunner 55, karena namanya juga jam entry level buat lari, walaupun sport profile-nya nggak cuma lari, nanti gue jelasin. Tapi ya overall itu oke banget sih menurut gue. Oke, seperti yang tadi gue sebut sebelumnya, gue akan kasih lihat apa yang gue temukan berdasarkan experience gue lari menggunakan Forerunner 55 dan melakukan semacam kayak HIIT training. Lu juga bisa lihat ya footage-nya gue kasih lihat nih. Gue akan kasih lihat kayak data tertulisnya, gue langsung munculin aja yang didapat. Nah, didapatnya itu dari mana aja? Gue coba itu menggunakan si Polar H10. Polar H10 ini sebagai benchmark ya. Polar H10 ini ditaruhnya di dada. Jadi secara standar industri berdasarkan research gue sih ini dibilang yang paling akurat. Tapi logis juga karena ini ditaruhnya di dekat dada lu. Sedangkan kalau jam kan di pergelangan tangan. Asumsinya mestinya ini memang paling akurat gitu. Jadi kalau misalnya lo pengen mengukur detak jantung lo yang paling akurat, so far sih berdasarkan riset pribadi gue si Polar H10 ini boleh jadi pertimbangan. Oke, that's it buat Polar H10. Jadi ingat aja dalam hal pengetesan heart rate ini, gue menggunakan Polar H10 sebagai benchmark saat gue menggunakan si Forerunner 55 juga. Jadi saat gue lari, gue pakai Forerunner 55, gue pakai si Polar H10, dan gue pakai satu lagi Forerunner 245. Again, disclaimer dulu, gue juga tahu kalau misalnya pakai di tangan kanan dan tangan kiri pasti ada perbedaan, tapi sampai saat ini baik di YouTuber luar ataupun kayak gue googling itu, saat ini sih ya semua orang kalau ngetes jam untuk heart rate ya seperti itu, yang menjadikan si Polar H10 ini sebagai benchmarknya, dan kita ngelihat jam mana yang paling mendekati data tangkapan dari si Polar H10. Oke, jelas ya terkait metode pengetesan gue. Semoga ini bisa jadi diskusi yang sehat. Gue kasih lihat aja nih di sini atau di sini lah, terserah editornya nanti. Hasilnya saat gue lari menggunakan semua peralatan ini, itu lu bisa lihat kalau misalnya lu lihat grafik awalnya itu si Polar H10 itu udah kayak mulai duluan. Nah itu wajar karena gue nyalainnya itu di handphone, jadi gue nyalain handphone dulu baru gue nyalain jamnya gitu.
Tapi kalau lu bisa lihat dalam hal lari ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya secara tren gitu. Walaupun gue kasih lihat angkanya juga, average dan maximum BPM-nya. Tapi kalau secara grafik lu bisa lihat itu nggak terlalu beda jauh di lari. Baik dari awal ataupun sampai akhir, dimana pas dia naik, si Polar H10-nya naik, ingat ini jadi benchmark. Si jamnya, si Forerunner 55 dan Forerunner 245 itu juga naik gitu ya. Jadi so far ya lu bisa lihat lah berdasarkan grafik dan data, menurut lu dengan selisih BPM pasti ada namanya selisih atau perbedaan, itu lu masih oke nggak? Kalau menurut gua sih ya masih cukup oke lah gitu. Oke, itu dari lari overall menurut gua oke. Nah, yang gua temukan agak kayak ngejomplang dikit, dimana gua latihan kayak HIIT training gitu, dimana tidak menggunakan GPS tentunya ya, karena kan itu lebih kayak body weight training dan teman-temannya itu di dalam ruangan, jadi nggak pakai GPS. Si Forerunner 55 gue pakai di tangan kanan gue, dan di tangan kiri gue pakai si Forerunner 745 dengan again si Polar H10 gitu. Nah, lu bisa ngelihat di sini datanya kayak acak-adul banget ya, agak jauh secara grafik, dan gue tampilin juga ya secara data average masing-masing device dan si Polar H10 ini. Ada perbedaan saat gue menggunakan sport profile HIIT training di Forerunner 55 gitu untuk urusan heart rate. Ya, oh ya, jangan lupa Forerunner 55 sampai saat ini berdasarkan research gue satu-satunya Forerunner yang udah ada sport profile HIIT-nya. Sedangkan kalau Forerunner 745 gue, sayang banget gue belum menemukan. Akhirannya gue bikin custom workout dari elliptical gitu. Oke, jadi kalau menurut lu gimana terkait keakuratan heart rate-nya? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen tahu pendapat lu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait fitness age, battery level, dan stress level gitu. Nah, semuanya itu udah ada di Forerunner 55, terutama si fitness age. Temuan gue itu enaknya tuh kalau di Forerunner 55 lu bisa langsung lihat fitness age-nya lu gitu, langsung di jam. Sedangkan kalau berdasarkan temuan gua di Forerunner 245 dan di Forerunner 745 itu lu harus mengaksesnya di Garmin Connect. Tapi again, ini sih hal sepele menurut gua sih, itu tinggal perkara firmware update bisa muncul gitu. Nah, gue mau kasih lihat aja enaknya kalau di ini ya, tinggal ke user profile. Dan lu udah bisa lihat fitness age lu. Buat yang nggak tahu, simpelnya fitness age ya misalnya lu umurnya 25, tapi kalau lu rajin banget olahraga, gaya hidup lu sehat dan aktif, itu mungkin aja sebenarnya secara kebugaran lu itu lebih muda, dan itu bisa ada kalkulasinya di Garmin gitu. Dan kalau di saat ini hanya di Forerunner 55 yang muncul datanya. Sedangkan kalau di 245 dan 745 muncul juga datanya, tapi hanya di smartphone. Berdasarkan temuan gue sampai video ini dibuat ya, sedikit disclaimer. Terus ada lagi, gue langsung kasih lihat aja, yaitu adalah body battery. Body battery simpelnya itu adalah metrik buatan Garmin, dimana kalau misalnya lu tidur, skornya akan naik, dan di saat kayak misalnya lu udah kayak workout, lu bisa lihat ya di sini, pas gua tidur ada plus. Dan kalau misalnya abis gua workout itu kayak kurang, ya tergantung workout lu atau enggak tergantung aktivitas lu gitu. Dan ada juga, oh ya sebelum gua ngomongin terkait stress level, gue juga mau kasih tahu si body battery ini jadi signifikan banget kalau menurut pendapat gua. Kenapa? Karena di Forerunner 55 dan di Forerunner 245 widget sleep itu entah kenapa nggak muncul. Hanya baru aja muncul di Forerunner 745 dan ya versi-versi Garmin teratasnya. Karena pada awal juga Forerunner 745 gue yang gue pakai sehari-hari, si widget sleep-nya itu nggak muncul. Gue baru temukan pada saat itu di Fenix, tapi karena ada firmware update itu langsung muncul. Jadi kayak maksudnya buat yang belum tahu, tampilannya seperti ini nih gitu. Jadi enak kan kalau misalnya lu habis bangun, lu belum mau lihat handphone, tinggal lihat aja di widgetnya. Tapi sayangnya sampai saat ini masih di Forerunner 745. Tapi gue yakin ini perkara firmware update aja. Mungkin nanti juga bakal muncul di Forerunner 55. Mungkin ya. Tapi saat ini lu bisa cek di aplikasi Garmin Connect. Oke, dan selebihnya sih stress level. Stress level itu ya seperti namanya cukup gamblang ya. Kalau gue sih selalu bilang di tiap video gue, sampai saat ini yang gue take into account dan atau enggak gue anggap banget itu lebih ke si body battery, karena itu lebih
menurut gue lebih mencerminkan apa yang gue rasakan. Sedangkan kalau stress level, kadang gue juga nggak ngerasa stres, dianggap stres. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi ya lumayan lah buat kayak kasih gambaran keadaan kayak mungkin apa ya, psikis. Gue bukan ahli psikologi, tapi kayak lu bisa melihat kayak sebenarnya kayak secara mental lu mungkin lagi kayak down atau gimana, atau lagi banyak pressure, walaupun kalau menurut gua nggak 100% tepat juga. Jadi kayak ya anggap aja inilah kayak lu ambilnya jangan kayak 100% anggapannya gitu, tapi kayak cuma beberapa persen untuk buat kayak ngintip-ngintip aja whether lu beneran stres atau enggak gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait olahraga apa aja yang lo bisa track menggunakan si Garmin Forerunner 55. Itu ada 17 plus 1, 17 olahraga plus satunya itu satunya custom. Nah, gue mau jelasin dulu customnya itu relevannya kenapa. Kalau misalnya ada sport profile yang tidak dimiliki, di Garmin Forerunner 745 gue sampai saat ini walaupun gue ada firmware update, itu belum ada sport profile hit yang ada di Forerunner 55. Sepengetahuan gue juga baru ada di Forerunner 55 gitu. Nah, yang gue lakukan ialah gue mengcopy paste sport profile elliptical karena gue ngerasa itu paling mendekati dengan apa yang gue lakukan di hit training itu. Dan ya udah gue ganti aja namanya CrossFit gitu kalau lu bisa lihat. Tapi ya itu yang hal yang paling mendekati yang gue bisa lakukan gitu. Jadi custom menurut gue cukup relevan. Oke, kita lanjut fokus lagi ke Forerunner 55. Olahraga apa aja yang menurut gue notable to mention, yaitu ada track run, ada hit yang tadi gue barusan bilang, gue bakal dig deeper di segmen selanjutnya terkait hit, dan ada juga pool swim, dan yang terakhir itu ada si virtual run yang menurut gue relevan banget di saat pandemi kayak gini, dimana lu pengen dapetin experience lari bareng-bareng yang mungkin lu udah biasa ikut lomba atau ikut komunitas, tapi kayaknya karena PPKM karena kurang bijak untuk berkumpul, lu bisa menggunakan si sport profile-nya si virtual run, dimana itu bisa terkoneksi dengan treadmill lu, dan juga bisa tentunya ya kalau misalnya udah connect buat dapetin social experience-nya, ya lu konekin ke Zwift gitu ya. Jadi menurut gue itu sih menarik banget. Dan kalau misalnya sport profile yang nggak ada, yaitu triathlon dan trail run. Kalau untuk urusan running dan multisportnya itu belum ada di Forerunner 55. Tapi menurut pendapat gue, Garmin mesti hati-hati sih, karena kalau di Coros itu ada Coros Pace 2 dengan harga price point yang kurang lebih mirip. Jadi kompetisinya menurut gue lagi tight banget. Itu udah ada triathlon gitu. Dan ini juga nggak bisa hiking. Dan yang buat gue pribadi itu agak mengganjal. Mungkin kalau trail run gue juga jarang lah ya. Tapi kalau untuk strength training, karena gue belakangan lumayan sering, sayang banget di Forerunner 55 belum ada strength training. Akhirnya gue harus mengandalkan daily driver gue, yaitu si Forerunner 745. Kenapa strength training itu relevan? Karena di Garmin itu ada auto repetition counternya gitu. Walaupun nggak 100% akurat, tapi buat keseharian gue itu sangat membantu. Dan itu belum ada di Forerunner 55. Itu sayangnya aja sih. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait run secara lebih detail, karena ini kan jam lari mostly ya. Terkait apa aja yang lo bisa setting dan harapkan dari si sport profile run-nya itu. Pertama-tama, kalau misalnya lo notice kalau di Forerunner 945, 745 atau 245, tier yang lebih atas dibandingkan entry levelnya si Forerunner, yaitu si 45, itu udah ada daily suggested workout gitu. Nah, kalau misalnya di Forerunner 55 akhirnya dia ada, maksudnya daily suggested workout itu apa? Ya nanti pas lu pencet run, dia akan ada suggestionnya. Apakah lu harus kayak ada benchmark run ataupun kayak latihan-latihan terkait run lu gitu. Nah kalau di gua, ya dia memperhitungkan apa yang sudah gua lakukan secara fisik, dan dia bilang kayak oh ini waktunya untuk rest gitu. Nah itu akan berbeda untuk setiap orang, dan menurut gue itu cukup menarik, apalagi buat lu yang kayak gue kayak malas mikir. Intinya kayak kadang kalau bangun pagi, oke, gue untuk performa lari gue nih, gue hari ini mesti ngapain. Nah menurut pendapat pribadi gue itu cukup membantu sih. Nah yang selanjutnya ini yang paling menarik, dan gue udah bikin videonya khusus untuk fitur ini, yaitu Pace Pro Plan. Jadi gue nggak mau terlalu detail, gue taruh penjelasan terkait Pace Pro Plan itu di link deskripsi di video ini. Tapi intinya Pace Pro Plan itu dimana gue langsung kasih lihat aja ya.
dimana itu sebuah rangkaian training. Intinya lu kalau lari kan mungkin ada target pace, dan kalau misalnya lu nggak strategiin, mungkin akhirnya lu entah larinya pace-nya terlalu cepat di awal atau terlalu lambat. Nah itu akan akhirnya target pace lu atau enggak jadinya tidak terplan seperti judul dari fiturnya. Nah, dengan Pace Pro Plan ini kalau misalnya lu udah pindahin dari Garmin Connect, entah itu lu memulainya dengan positive split atau negative split, itu lu tinggal pindahin ke Forerunner 55, sekarang udah bisa. Jadi lari lu itu lebih terplan lah, lebih strategis gitu. Menurut gue itu fitur lari yang cukup menarik. Oke, sekarang fitur lari lainnya yang menurut gue menarik banget, yaitu si Estimate Finish Time, dimana jadi kalau misalnya lu pilih itu bakal disuguhin pilihan distance. Misal lu lari nih kayak gue 5K, jadi kalau misalnya lu larinya lama ya estimasi waktunya juga akan lebih lama. Dan kalau misalnya lebih cepat ya estimasi waktunya akan lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya yang lain menurut gue, yang kalau gue boleh BM dikit yaitu lactate threshold. Nah, misal lu bisa lihat ya di sini di Forerunner 745 gue, karena gue kan juga masih pelari rekreasional, jadi kayak gue masih terus perlu improve, makanya gue HIIT training dan latihan-latihan lainnya agar stamina gue lebih baik lagi, dan gue juga pengen mengembangkan nih lactate threshold gue. Nah, gue sih menggunakan si Forerunner 745, tapi memang harus ada aksesoris tambahannya lagi, yaitu si chest HRM. Itu buat informasi aja sih, tapi again kalau misalnya baru mulai si Forerunner 55 itu udah cukup oke sih. Nah, lanjut lagi, gue mau info juga di sini ada interval, ya layaknya interval training standar aja, tapi setidaknya jadi lu tahu juga kalau misalnya jam ini udah ada intervalnya juga. Dan kalau dalam hal pengaturan, itu juga ada yang menarik, dimana kalau misalnya di lap alert, ini hanya ada di Forerunner 55, karena gue udah cek di 245 dan 745 itu belum ada. Dimana tuh kalau misalnya lap alertnya itu bisa lu atur primary field sama secondary fieldnya. Jadi kalau tiap kali udah ganti lap, itu data apa aja yang lu mau perlihatkan di jam lu. Kalau di gua itu ada lap time-nya, jadi abis lap kedua nih, lapnya tuh berapa lama sih gue tempuhnya. Secondary fieldnya yaitu lap pace, jadi pada saat lap itu pace gue berapa, itu cukup menarik. Dan kalau misalnya yang lain lagi terkait ini simple sih sebenarnya, auto pause-nya itu kalau di 245 dan di 745 itu cuma bisa on dan off sampai saat ini ya. Again, kalau hal-hal sekecil ini sebenarnya itu perkara firmware update, tapi ini worth to mention karena sampai saat ini temuan gue baru di FR55. Dimana kalau misalnya di FR55 itu enaknya saat pace lu misalnya lu udah kayak kecapean banget, tapi kan kecapean bangetnya itu kan lu mesti bisa ukur kan, jadi dia nggak nge-pause di saat lu sebenarnya ya larinya masih bisa-bisa aja. Misalnya di sini gue set di 12.30 pace-nya misalnya, dan dia itu akan otomatis nge-pause gitu. Jadi ini ya penyetingan yang cukup menarik ya untuk si Forerunner 55. Nah, setelah itu juga lu bisa juga ngelihat di widget. Di widget itu ada kalender latihan lu gitu. Misalnya kayak tadi gue bilang kan udah ada daily suggested workout. Nah, di sini lu tinggal pencet muncul lagi. Jadi kayak secara penyetingan dan kayak tampilan-tampilan latihan menurut gue sih si Forerunner 55 udah cukup ya. Gimana pendapat lu? Nah, sekarang gue mau bahas terkait sport profile HIIT. Menurut gue, kalau pendapat pribadi gue ini ngebantu banget ya, karena yang tadi gue jelasin, gue selama ini pakai Forerunner 745, gue pakai custom, tapi sekarang udah ada HIIT. Dimana kalau di HIIT ini, jadi lu udah bisa langsung nyeting timernya nih. Timernya lu bisa setting kalau misalnya teman-teman yang suka kayak olahraga kayak CrossFit atau enggak HIIT itu kan mungkin udah tahu kayak timernya itu macam-macam ya. Ada yang free ya, ada juga yang AMRAP, yang as many round as possible, ada IMAM juga every minute on minute, dan ada juga Tabata ataupun custom gitu. Menurut gue ini ngebantu banget, apalagi gue baru mulai HIIT training gue, dan ini bikin gue makin semangat latihan juga sih. Nah, karena menurut pendapat gue juga kalau misalnya
lari, kayaknya kalau cuma lari doang gue ngerasa stamina gue masih sering kedodoran, jadi gue sering belakangan ikutan HIIT training gitu. Jadi keberadaan si sport profile HIIT training ini gue apresiasi banget sih gitu. Dan untuk data screen-nya again lu bisa gonta-ganti juga, alert-nya juga lu bisa gonta-ganti, dan GPS-nya secara default pasti off ya, karena kan biasa kalau misalnya lu HIIT training kan ada di dalam indoor gitu, ada di indoor, sorry. Gitu sih, jadi kayak menurut gue bagian yang paling bikin gue excited untuk urusan sport profile sebenarnya itu ya si HIIT ini di Forerunner 55. Nah, sekarang gue mau ngomongin keabsenan dari si Forerunner 55. Apa yang absen di Forerunner 55 yang menurut gue selayaknya pengguna Garmin Forerunner 745 dan cukup penting, yaitu training status dan training load. Nah, lo bisa lihat di sini tujuannya apa. Gue kadang perlu data dimana kayak gue pengen tahu sebenarnya tuh kebugaran gue sama keaktifan gue dalam berolahraga itu apakah berbanding lurus. Nah, itu menurut gue cukup penting sih, dan itu nggak ada di Forerunner 55. Nah, gue kasih lihatnya di Forerunner 745 gue ya. Ini ada, lo bisa lihat fitness gue ya standar aja. Jadi gue nggak cuman melakukan hal yang repetitif tanpa mendapatkan ilmu terkait performa badan gue sendiri gitu. Nah, ada VO2 max kalau di Forerunner 55, dan ada juga race predictor. Race predictor itu lebih untuk si lari sih, which is itu cukup oke, karena tadinya si race predictor itu hanya ada di seri-seri Forerunner yang lebih atas, 245 ke atas gitu. Sekarang di Forerunner 55 udah ada, tapi sayangnya hanya VO2 max dan race predictor. Padahal yang gue pengen, kalau misalnya gue sering lari, gue sih pengennya ya ada tadi ya training status, apakah berbanding terbalik atau lurus dengan load gue, terus VO2 max Forerunner 55 ada kan. Nah, loadnya bisa dilihat seperti ini, dan ada recovery hours. Recovery hours itu juga ada sih di Forerunner 55, tapi bedanya memang yang gue titik beratkan di sini, ketidakadaan training effect di Forerunner 55 itu sebenarnya sayang banget, karena gue pribadi itu ngerasa penting banget, karena akan menentukan gimana seintens apa sih gue akan berlatih di minggu-minggu tertentu gitu. Karena kalau misalnya dengan adanya masukan training effect seperti ini secara anaerobik, aerobik, itu akan sangat membantu gue banget sih. Nah, itu menurut gue sih masukan yang gue pengen kasih ke si Forerunner 55. Selanjutnya gue mau ngomongin terkait Garmin Coach. Garmin Coach itu intinya lu bisa kayak meng-copy paste training plan atau enggak workout yang lu setting sendiri dari Garmin Connect, pindahin ke jam lu, dan itu sudah bisa dilakukan di Garmin Forerunner 55. Nah, kalau untuk training plan-nya sendiri harus diingat itu hanya untuk cabang olahraga lari dan cycling seperti ini nih. Pakai si Garmin Connect, pindahin ke jam. Nah, kurang lebih seperti itu experience-nya, dan menurut gue pengalaman mentransfer datanya itu cukup seamless, karena kalau menurut pengalaman gue pernah pakai si Coros, dia ada sih memang yang semacam ini, tapi proses pentransferannya itu kurang seamless karena bukan dari aplikasi ke jam, tapi dari website. Bayangin lu dari website ke jam, jadi agak hassle sih. Nah, kalau misalnya untuk si Garmin, memang untuk aplikasinya itu gue udah paling suka, dan memang di samping Polar Flow, menurut gue Garmin itu paling telaten sih dalam membuat ekosistem aplikasinya seperti itu. Nah, kalau yang gue mau kasih tahu lagi, di Garmin Forerunner 55 juga ada intensity minutes. Jadi kalau misalnya lu tahu di Fitbit itu ada active minute zone. Nah, itu semacam itu intinya, dimana kan lu kan aktif nggak cuma pas olahraga, tapi lu juga misalnya jalan di lorong kantor atau nggak naik turun tangga. Intinya apapun yang membuat badan lu bergerak itu sebenarnya dihitung oleh jam lu dan masuk di intensity minutes. Tapi seberapa intens itu menentukan pendapatan intensity minutes lu. Nah, ini lu bisa lihat di sini. Gua udah ada datanya sedikit. Nah, kalau misalnya memang sudah mencapai targetnya, dia akan bilang goal met gitu. Ya, sebenarnya ini juga bisa diatur, dan ya ini nice to know juga aja. Overall, menurut gua data-data baik itu untuk performa olahraga ataupun kesehatan di Garmin Forerunner 55 itu
udah cukup banget, walaupun memang ya gue mungkin udah sempat mention di segmen sebelumnya cukup ngeganjel di mana widget tidur itu nggak bisa muncul di Garmin Forerunner 55. Bukannya nggak bisa sih, mungkin juga bisa belum karena perkara firmware update, karena sebenarnya si jam ini men-track tidur lo gitu. Nah, itulah overall pengalaman Forerunner 55 gue kalau ngomongin terkait bagian sport performance-nya dan data-datanya dan olahraga-olahraganya. Oke, sekarang di bagian navigation and GPS accuracy. Nah, untuk navigation sayangnya di Forerunner 55 sama aja kayak si Forerunner 45, nggak ada yang namanya kayak course atau enggak, apalagi yang namanya offline map integration. Nah, gue mau kasih tau aja pembandingnya yang biasa gue pakai sehari-hari, yaitu Forerunner 745 ada yang namanya course. Course memang bukan seperti offline map yang bisa ada di Fenix 6 yang tier high-end-nya Garmin, tapi setidaknya lu bisa menentukan jarak dari poin A atau enggak poin B atau enggak track suatu gunung, dan lu pindahkan dari Garmin Connect ke jam lu, dan nanti tampilannya akan semacam kayak ada ya seperti inilah, gue kasih lihat kayak ada jarum-jarumnya gitu. Ini gue di indoor makanya displaynya hanya seperti ini, tapi kalau misalnya lu di outdoor tentunya akan kayak kelihatan gitu loh, kayak secara garis besar petanya seperti apa, tapi memang tidak ada kayak semacam sensasi Google Map pada saat belokan kiri lu disuruh belok kiri, itu nggak ada. Jadi lebih tepatnya sensasinya bukan kayak Google Map, tapi sensasi kayak punya kompas di jam lu itu ada di Forerunner 745. Namun sayangnya di Forerunner 55, Forerunner yang terbaru ini penyempurnaan dari 45 belum ada course seperti itu. Tapi itu wajar sih, untuk entry level memang fitur itu gue cek di brand lain itu juga belum ada. Jadi kayak tidak mengurangi penilaian gue terhadap si Forerunner 55 karena perkara price point. Nah, sekarang gue bakal kasih lihat GPS accuracy-nya kalau misalnya lu pakai untuk lari di lingkungan yang biasa aja, di lingkungan komplek dengan pohon-pohon yang seadanya. Kalau dibandingkan dengan yang tier atasnya sedikit, yaitu Forerunner 245, dimana Forerunner 55 versus Forerunner 245. In term of GPS accuracy, ini tampilannya. Nah, ini tampilan dari GPS Forerunner 55. Forerunner 55 itu hijau muda, kalau misalnya Forerunner 245 itu biru ya. Ini gue lari di depan daerah rumah gue. Nah, lu bisa lihat di sini. Ini ada yang cabang itu. Sorry. Ini tempat gue memulai, ini cabang. Dan ini kalau nggak salah gue lari ini sekitar 5K. Lu bisa lihat muter-muter. Jadi makanya kalau lu tanya kok ini kayak ada berulang-ulang ya, karena emang loopnya ini. Lu bisa lihat di sini kita zoom ya. Zoom di sini lu bisa lihat ini cukup lumayan on the track ya. Maksudnya tidak ada yang sampai melenceng jauh atau enggak keluar dari jalur gua lari. Ini cukup rapi, lu bisa lihat di sini. Dan sekedar info, keduanya gua menggunakan GPS plus GLONASS gitu. Jadi overall kalau misalnya lu bertanya GPS-nya akurat nggak, ya lu bisa nilai sendiri. Kalau menurut pendapat pribadi gue ini cukup akurat. Dan lock on time GPS-nya seperti apa? Lock on time itu maksudnya kayak lama atau enggak sih GPS itu untuk didapat di jam. Kalau menurut pengalaman gue so far sampai saat ini gue tes di daerah Tangerang itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau untuk GPS sebenarnya itu benar-benar nggak tergantung 100% terkait device-nya juga, tergantung juga areanya. Kebetulan buat kasih gambaran, gue ini ada di area perumahan dengan di sampingnya itu ada danau dan ada kayak beberapa pohon. So far so good, lu bisa lihat secara visual ya. Nah, kalau misalnya lu ada temuan lain, just let me know di kolom komentar. Oke, sekarang gue mau ngomongin lebih detail lagi terkait aplikasi dari Garmin Connect. Ingat, Garmin Connect itu ada versi browsernya kalau misalnya lu mau lebih gede, apalagi kalau misalnya ngatur-ngatur yang terkait dengan navigasi, biasa gue lebih suka di pakai laptop. Atau juga kalau yang lagi perlu cepet, cuma mau lihat data doang, itu bisa di aplikasi. Itu bisa terhubung di iOS ataupun via Android. Tapi karena gue pakai iPhone, gue mau kasih lihat aja buat teman-teman yang mungkin belum pernah experience environment atau aplikasi dari Garmin Connect. Tampilan home-nya seperti ini, dimana lu bisa melihat statistik kesehatan lu sampai tidur, intensity minutes, kalori, dan beberapa data yang tadi di segmen sebelumnya gue udah sempat mention.
cukup oke. Nah ini gue lagi kasih liatnya akun gue yang terhubung dengan Forerunner 745, tapi sama aja nantinya di Forerunner 55 paling kayak ada data pulse ox yang nggak akan ada seperti itu. Dan ada challenge-nya. Again, gamification tuh intinya kayak lu melakukan apa, oh lu dapat record itu terhubung dengan sebuah badge. Menurut pendapat gua yang dulu nggak terlalu suka sama lari, itu sangat working untuk kayak mengencourage lu untuk lebih getol melakukan olahraga yang lu pengen track di jamnya. Menurut gua itu cukup working, dan sampai saat ini yang aplikasinya Seniat ini menurut pendapat gua dan temuan gua yang udah nge-review Polar, Fitbit, dan Suunto, si batch challenge ini sih lebih banyak di Garmin ya sampai saat ini. Nah ini juga ada kalender lu bisa lihat, terus ada newsfeed itu standar sih. Nah ada juga kayak performance stats, lu bisa lihat juga di sini. Jadi basically ada beberapa yang bisa lu lihat juga di jam, tapi ada beberapa juga yang lu harus lihatnya di aplikasi Garmin Connect. Nah, khusus update untuk si Garmin Forerunner 55. Jadi kalau misalnya di Garmin itu dia memiliki semacam application store-nya sendiri yang namanya Connect IQ. Nah, berdasarkan research gua, kalau di Forerunner 45 dulu itu cuman bisa untuk ngedownload watch face ya di Connect IQ. Sekarang selain watch face, lu juga bisa mendownload data field dari third party. Again, keunggulan Garmin yaitu dia sudah memiliki environment atau enggak komunitas developer third party maksudnya di luar timnya Garmin untuk mendevelop konten-konten yang ada di dalamnya gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya si Garmin. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait baterai dan resistensinya nih dengan air atau enggak dengan debu gitu. Nah, untuk baterai ada pengembangan yang cukup signifikan. Gue ngomongin yang pada saat menggunakan GPS aja ya, soalnya kan ini jam lari dan most of the time lu pasti menggunakan GPS. Dari Forerunner 45 itu 13 jam, sekarang menjadi 20 jam di Forerunner 55. Nah kalau misalnya pas tidak menggunakan GPS ya gue tulis aja lah di sini semuanya on papernya. Nah apakah itu actualnya seperti itu? Menurut gue sih ya iya sih, karena di Forerunner 55 ini lu inget nggak ada pulse ox dan nggak ada musik. Nah, sedangkan kalau misalnya di versi-versi yang ada musik dan pulse ox itu merupakan dua yang tadi, pulse ox dan musik itu salah dua dari fitur-fitur yang sebenarnya enak banget kalau misalnya kita miliki, tapi juga kita harus tahu konsekuensinya ya baterainya itu pastinya akan lebih cepat surut dibandingkan dengan yang ada tertulis di on papernya gitu. Nah untuk kayak resistensinya terhadap air atau water resistance-nya itu diklaim sampai 50 meter, tapi again gua sendiri tidak pernah menyarankan lu menggunakan Garmin Forerunner untuk diving, karena kalau diving, kalau misalnya lo mau beli Garmin juga, itu udah ada yang namanya Garmin Design. Gue juga udah nge-review bersama temen gue yang emang seorang professional diver. Kalau misalnya lo mau cek, lo bisa cek link videonya di description box dari video ini. Nah, yang gue udah pernah coba si Forerunner ini, yaitu hanya untuk kayak berenang. Kalau misalnya kedalamannya masih kayak 3 meteran itu sih so far so good ya, karena dia juga sudah memiliki sport profile full swim kalau lo inget yang tadi. Jadi again untuk battery and durability, well it's okay, memang karena dari harganya juga ini entry level. Dan satu hal yang lo pasti mesti lo inget, lo harus hati-hati jangan gampang kepentok-pentok, karena ini dari plastik dan gampang gompal feeling gua. Oke, sekarang untuk smart notification-nya dan konektivitasnya atau connection-nya. Nah, untuk smart notification, nothing much. Again, kalau misalnya lu sempat lihat video-video gua sebelumnya, kalau Garmin memang fokusnya tuh ke sport watch. Jadi kalau lu punya ekspektasi untuk kayak Bluetooth call, ataupun kayak fitur-fitur smart watch lainnya, kayaknya ekspektasinya itu nggak tepat. Lu lebih tepat beli kayak jam-jam yang memang keluaran dari pabrikan handphone, entah itu Apple Watch, entah itu Oppo Watch gue pernah coba, Apple Watch 4 gue pernah coba. Lu bisa cek di channel ini juga, karena itu totally beda gitu ya, secara target market dan target audience-nya kalau menurut research gue. Nah, smart notification-nya sih ya standar aja. Sorry, tadi bukan smart notification aja, smart feature-nya ya. Maksudnya smart feature-nya paling ada notification. Notification-nya juga cuman ya udah lihat teks, terus kalau misalnya ada telepon bisa di reject dan diangkat, dan kalau misalnya lu
pakai Android, ya lu bisa bales pakai template gitu di beberapa perangkat Garmin gitu. Tapi jujur gue sendiri ya karena gue pakai iPhone ya, gue nggak bisa mencoba si fitur template reply-nya itu di Garmin Forerunner 55 gitu. Itu aja sih kelemahannya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk konektivitasnya ini ada yang improve dari si Forerunner 45 ke Forerunner 55, di mana memang Forerunner 45 itu udah ENT Plus dan Bluetooth. Nah, kalau buat yang belum tahu, kalau ENT Plus itu intinya meng-enable lu untuk connect dengan sensor lain yang bukan pabrikan Garmin. Nah, tapi berdasarkan research gue, si Forerunner 55 ini sekarang sudah bisa terkoneksi dengan power meter, yaitu stride foot pod yang memang udah jadi salah satu standar industri lah gitu. Jadi kalau lu pengen entry level tapi lu pengen training menggunakan power meter, sekarang lu udah bisa konekin ke stride foot pod lu, which is a good update. Apalagi gue juga punya stride untuk latihan. Oke, apa jadi kesimpulan dari produk review kali ini? Menurut gue, pengembangan dari Forerunner 45 ke Forerunner 55 itu cukup oke ya, cukup signifikan karena mengarah ke entry level, baik itu secara price point ataupun secara fitur-fitur ya. Memang itu udah cukup banget untuk seorang pelari pemula. Tapi menurut pendapat gue, Garmin juga mesti cukup aware ya dengan competition, karena dengan di price point ini gue langsung tampilin aja seperti yang gue sempat mention di segmen sebelumnya, terutama di segmen sport itu sebenarnya udah bisa sport profile triathlon. Tentunya nggak fair kalau misalnya menilai cuman karena nggak ada sport profile triathlon si FR55 dianggap lebih jelek dibanding misalnya dengan Coros Pace 2 gitu. Tapi itu something yang perlu di keep in mind Garmin aja, karena menurut temuan gue banyak kadang ada orang yang datang ke wia.id atau Wear Indonesia langsung nanya, oh ini bisa sport ini nggak, ini bisa, oh ini nggak bisa sport ini ya, yang ini bisa. Akhirannya mereka memilih ke jam yang memang sportnya bisa direkam gitu. Nah, menurut gue Garmin tuh harus hati-hati karena udah ada jam di luar sana yang price point-nya 3 jutaan juga, itu sudah bisa yang nge-track triathlon gitu. Nah, masukan gue lainnya lagi sih, menurut gue kalau misalnya lu memang bener-bener pengen punya jam yang nggak cuman hardware-nya oke, tapi juga softwarenya juga well managed dan sudah memiliki ekosistem developer yang oke, ya nggak ada salahnya lu untuk melirik si Garmin Forerunner 55 ini. Tapi apakah worth it kalau misalnya lu punya Garmin Forerunner 45 untuk upgrade ke Forerunner 55? Well, itu tergantung keperluan lu sih. Kalau misalnya lu ngerasa dengan adanya hit, dengan adanya kayak estimated finish time, dan kayak ada fitur-fitur atau data point lainnya itu emang bener-bener lu pakai, go for it. Mendingan ya lu update aja gitu, karena gue agak ragu fitur-fitur itu bakal diturunin ke Forerunner 45, karena kan namanya juga Garmin bisnis, pastinya dia akan selalu nambah produk-produk yang baru. Sama aja kayak handphone lu, kayak iOS, OS-nya itu yang kalau misalnya lu iPhone keluaran lama pastinya nggak bisa catch up dengan operating system yang baru lagi. Just simple, plain itu bisnis. Nah, itu aja pendapat gue. So far gue masih sempatnya bikin produk review si Forerunner 55 ini aja, tapi nantinya gue akan bikin lagi produk battle terkait si Forerunner 55 jika dibandingkan dengan Coros Pace 2 dan Forerunner 55 dengan si Forerunner lainnya yang udah pernah gue experience. Semoga gapnya antara video ini dengan video-video tadi gue sebutkan gak terlalu panjang. Thank you untuk selalu support kita. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, subscribe, karena tentunya akan bikin kita semakin semangat lagi untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan kalau misalnya belum tahu, wia.id atau Wear Indonesia adalah perusahaan e-commerce, lu juga bisa loh support produk-produk yang kita review karena kita juga jual, dan linknya ada di description box setiap video yang ada di channel Wia Official. Thank you, stay safe, and until next time.